action cam kalau di Om Irang kan dipakainya untuk motor, untuk terabas-terabas di hutan gitu-gitu kan. Gokil lah gitu. Freedom! Nah itu adrenalin. Materialnya kan informasi ya. YouTube gua kan isinya information gitu. Jadi ini udah lebih dari cukup. Mantap. Gua nggak akan tanya berapa budget yang udah dia keluarkan untuk dia beli GoPro ini dan aksesorisnya. Yang gua akan tanya berapa angka yang sudah dia hasilkan dengan GoPro ini. Tapi kan kata pepatah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya tetap aja rasa kita kan, buset gua udah umur segini ya baru main, orang-orang bilang baru sekarang gitu. Jadi akhirnya gue juga belajar dari teman-teman millennials. Gue tuh yang paling jarang di video gue adalah please subscribe, itu jarang banget. Hari ini gue lagi nongkrong ngobrol bareng Om Irang Arkad. Ya, halo. Sahabat lama. Iya, lagunya sahabat lama. Mau ngobrol apa kita sebenarnya? Mau ngobrol hal yang nggak pernah gue bahas sih, tentang penggunaan action cam. Nah, Om Irang adalah seorang yang juga video entusias ya. Penggemar ini film action. Penggemar film action. Kenapa jadi penggemar action? Action cam kalau di Om Irang kan dipakainya untuk motor, untuk terabas-terabas di hutan gitu-gitu kan. Gokil lah gitu. Freedom! Nah itu adrenalin. Tapi kalau gue action cam itu untuk podcast. Gitu. Ya mudah-mudahan itu menjadi ilmu baru juga buat teman-teman. Siapa yang belajar, siapa yang bekerja, siapa yang memperkerjakan, siapa yang menghasilkan karya. Nah itu dia yang gue bingung gitu. Jadi ada satu pertanyaan gue sama Om Anto ini, Om, memang gue hobi terabas ya, gue hobi ekstrim sport lah, dimana gue lebih banyaknya tuh jadi objek sebenarnya, ketimbang gadget usernya. Nah sekarang ini gue mau coba untuk jadi gadget user sekaligus objeknya. Nah di sini kan gue ngeliat nih Om Anto kan udah pakai GoPro nih udah lama. Ini nggak apa-apa ya. Setahun ya, nggak apa-apa. Kita udah pakai GoPro 9 nih. Ini udah lama. Terus cuman dia nggak pakainya sesuai dengan kebutuhan fungsinya. Sesuai dengan fungsi GoPro-nya gitu, dimana GoPro ini kan sebuah action cam. Nah sekarang pertanyaan yang akan gue tanyakan buat referensi gue juga, kira-kira GoPro 9 ini apa aja kelebihannya dia untuk kita pakai di situasi sehari-hari maupun di olahraga extreme activity lah. Jadi kelebihannya dia karena memang sebelumnya gue tahu kan lu juga pernah pakai GoPro sebelumnya, yang masih 4 apa 5 gitu kan. Nah, sekarang udah loncat langsung 9. Ya jadi awalnya sebenarnya gue tuh mau beli kamera gitu, tapi kamera ini kan settingnya banyak ya. Settingnya harus gini gitu ya. Kemudian kamera juga lebih besar. Walaupun gue juga ada kamera gitu, tapi gue lebih nyaman menggunakan GoPro. Karena GoPro ini satu ringkas, simple. Gue bisa masukin ke tas, pakai tripod pendek gitu ya. Terus aksesorisnya juga sudah banyak. Ketiga ada monitor. Ini ya, termasuk yang lu pakai mic ini ya? Iya, mic ini gue pakai Saramonic. Jadi karena ada monitor di depan, terus akhirnya gue sebelum beli kamera tuh lihat YouTube dulu kan. Lihat YouTube referensi orang apa gitu. Ternyata ada salah satu, ya mungkin banyak ya, gue nemuinnya cuma satu di luar negeri, dia bikin podcastnya pakai GoPro 9 dan hasilnya luar biasa. Selama cahaya cukup ya. Karena kalau buat low light ya so-so lah. Durability-nya gimana? Durability-nya gila, udah jatuh-jatuh. Gampang panas ya. Panas ya. Tapi wajar lah gitu, karena kan dia rotasi atau jalan terus kan, chipnya tuh jalan terus, itu panas. Nah, durasinya biasanya lu pakai berapa lama? Durasi maksimum berapa ya? Durasi 1,5 jam lah. 1,5 jam cukup. 1,5 jam. Cukup banget untuk ngambil sebuah data. Kalau gua ngambil gambar sampai 1 jam kita podcast, itu di dalam GoPro 9 itu sudah dibagi-bagi jadi berapa file. Jadi gua harus sambung. Gitu. Cuman permasalahannya layarnya mati. Layar mati karena settingannya cuma 10 menit. Oh, 10 menit. Okay. Bisa dinyalain tapi jadi boros kan baterai. Enggak, kalau misalnya di dalam kondisi ini sekarang ini layar GoPro 9 Yamato ini mati nih karena bagian memang depan, karena settingan. Nah,
kita lagi begini bisa nggak lu nyalain tanpa harus memutus recording ini? Nggak bisa. Jadi harus dimatiin Iya, dulu. harus mati dulu. Rev, Yes. lo pernah nggak sih Apa tuh? pakai aplikasi ini? Oh pernah. Pernah. Sekarang dulu apa? Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah dapat calon. Udah. Atau kadang nggak mau cerita? Enggak juga. Nah itu tadi, kalau gue 1 jam podcast menggunakan GoPro, itu hasilnya akan terbelah-belah menjadi beberapa file. Secara otomatis GoPro-nya akan motong-motong gitu. Jadi gue harus menyatukan gambar-gambar itu. Nah GoPro kelemahannya dibanding kamera ya, dibanding kamera yang biasa atau mirrorless, dia nggak bisa kayak bokeh gitu, Iya. belakangnya agak Itu blur. faktor lensa soalnya. Itu nggak bisa gitu. Jadi dia fix gitu. Jadi belakangnya gitu. Tapi buat gue selama yang gue kasih ini adalah materialnya kan informasi ya. YouTube gue kan isinya information gitu. Jadi Ini udah ya, lebih dari udah cukup. lebih dari cukup. Ya, tapi kalau di kedokteran blackout pingsan. Pingsan mambo. Pingsan. Singkat-singkat Iya, bisa. iya. Ke kamarnya, sampai di kamar dia kasih bir itu minum tiduran kok di kamarnya. Dipakai loh. Nggak terlalu penting bagaimana, walaupun gue pengen sinematik sih kapan-kapan Emang gitu. ini nggak bisa dibuat sinematik? bisa aja gua bisa rasa, untuk kan? film action gitu. Ya kita itu Oke, bisa. ini pertanyaan terakhir dan sebagai Nah. pertanyaan penutup buat Om Anto. Gua nggak akan tanya berapa budget yang udah dia keluarkan untuk dia beli GoPro ini dan aksesorisnya. Ya. Yang gua akan tanya berapa angka yang sudah dia hasilkan dengan GoPro ini. 20 Ayo. kali harga GoPro lah. 20 kali harga GoPro. 20 Jadi, kali harga GoPro, alhamdulillah ya. Itu bagian dari ini Om Irang, dari supportnya teman-teman juga Gitu gitu ya. ya, yang satu industri lah di dunia event gitu. Jadi ya buat gue GoPro ini masih akan gue pakai lama kayaknya. Jadi pesan buat sahabat Evit nih apa nih? Kalau yang gue tangkap nih pesan buat sahabat Evit, jangan lihat dari toolsnya, Jangan lihat dari toolsnya, tapi ini sekreatif apa, sekreatif apa, yang lu betul. bisa memanfaatkan tools Betul. itu menjadi sesuatu buat. betul. Jadi gue berusaha dari waktu ke waktu belajar. Makanya gue sering sampaikan sama orang bahwa sebenarnya gue belajar ini sudah terlambat. Usia sudah berapa? Jadi gue Tapi balik. kan kata pepatah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya tetap aja rasa kita kan, buset gue udah umur segini ya baru main, orang-orang bilang baru sekarang gitu. Jadi akhirnya gue juga belajar dari teman-teman millennials sama Gen Z, apa sih yang harus dilakukan, terutama ke technical, bagaimana di YouTube segala macam. Bagaimana taste mereka gitu kan. Iya. Gue ikut juga Academy YouTube yang ada di YouTube gitu juga, ngikutin. Kayak misalnya kalau video tuh harus ada highlight di 1 menit pertama. Kemudian ada bumper. Nah, gue yang dulu tuh kan namanya Read My Back. Itu kelamaan tuh bumpernya. Banyak orang, "Om, bumpernya nggak usah lama-lama, Om. Gue mau langsung ke isinya." Gitu. Akhirnya bumper itu dipendekin setelah ini menjadi event Indonesia. Jadi Oke, colongan sedikit ini bagi-bagi ilmu Manto dari apa yang udah lu dapat. Kan katanya kalau bagi-bagi duit cepat habis, tapi kalau bagi ilmu justru ilmunya makin banyak. Amin. Nah, ini bagi-bagi ilmu nih buat sobat Evit. Kira-kira untuk secara struktur untuk sebuah konten Oke. itu apa aja yang pertama, bumper dulu kah atau highlights dulu, lalu durasinya berapa lama untuk highlights, Oke. durasinya berapa lama untuk bumpernya, Ya. lalu isi kontennya dan bumper Ya. outnya. Kalau gue sih struktur dari video itu biasanya paling depan itu adalah thumbnail dulu gue pasang. Thumbnail supaya thumbnail itu kalau kita posting di Instagram, kita bisa pilih halaman paling pertama kan, bisa di roll gitu kan. Iya. Nah, itu thumbnail itu mungkin sekitar 0,5 detik lah, udah cukup gitu, pendek. Habis itu kita masuk ke highlight. Highlight itu jangan lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena highlight itu akan dipotong untuk Instagram. Oke. Gitu. Nah, Kebutuhan Instagram sebuah ya. Instagram. Jadi 1 kali ngedit ya. Oke, berarti ini yang dibicarain Om Anto nih untuk konten YouTube nih berarti. Iya, kan? konten YouTube, Oke, konten oke, YouTube. oke. Konten YouTube, tapi pada saat kontennya sudah selesai, sudah dijahit, gua potong lagi yang 1 menit pertama itu yang tadinya highlight itu Ya. gua potong Itu untuk di Instagram. gitu ya. Jadi habis highlight 1 menit baru gua munculin logo bumper Oke. Evit, tapi itu Evit. pendek banget. Logo bumper Evit itu cuma 2 detik lah, 2 sampai 3 detik keluar. Habis itu masuk ke konten utama. Ya. Konten utamanya. Nah, di dalam konten utama tuh biasanya kalau gua ngobrol podcast sama orang, biasanya gue memunculkan insert video yang berhubungan dengan narasumber.
gitu. Misalnya seorang lighting designer gitu ya. Nah pekerjaan dia gue munculin Pas dia lagi di sana. dia lagi atau- kerja, Nah, lagi interaksi sama siapa lah Iya. gitu ya. Nah itu materi itu gue minta dari narasumber. Misalnya gue ngobrol sama Om Irang gitu ya, ya gue akan minta footage yang lo punya untuk gue insert, tentunya atas izin lo dulu Iya. gitu. Gua Atau ambil beberapa mereka. dari YouTube-nya dia. Iya bisa iya gitu iya. ya. Kalau dia sibuk ya gue izin, gue download Ambil ya dari dia. dari punya dia gitu. Nah setelah konten utama baru terakhir adalah penutup. Penutup itu biasanya gue langsung ucapan terima kasih, kemudian logo Evit, baru yang terakhir adalah episode ini disupport oleh gitu. Oh, kalau ada sponsor. Ya ada endorse di situ. Endorsement gitu ya. Nah, endorsementnya gue munculin di situ di terakhir. Setiap endorsement itu lu kasih spare durasi berapa second? Endorsement itu pendek sih, cuma 5 detik kali, 10 detik kali. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Karena di tengah-tengah nggak muncul lagi. Nggak muncul. Nah munculnya adalah ya Ending. dia sebagai narasumbernya. Misalnya dia mewakili sebuah perusahaan vendor gitu ya. Dia cerita marketing, pemasaran ya boleh aja. Itu kan bagian dari itu. Gue tuh yang paling jarang di video gue adalah please subscribe, itu jarang banget. Iya, Nggak iya. suka gue. Nggak suka aja Ya gitu. terserah kalau emang lu mau subscribe. Iya, Kalau iya, iya. nggak, menurut lu nggak penting juga nggak apa-apa Iya. gitu ya. Tapi kalau Iya. bisa subscribe lah. Ya, ada sih beberapa episode yang gue pakai subscribe, tapi nggak banyak lah gitu. Ya selain itu sebenarnya ini balik lagi, gue ngedit tuh kan pakai iMovie. Jadi gue bukan ngedit yang profesional, bukan yang dengan alat mahal. Premiere, macam. Gue pengen belajar ke situ gitu, cuma ya peralatannya masih Jangan belum Om ada. Anto, jangan. Itu buat orang lain rezeki Iya, iya. bagi-bagi. Oh iya iya. Ini gue nungguin kontennya Om Irang sebenarnya harus naik lagi nih Om Irang Iya, juga. insya Allah. Ya sama-sama lah kita bareng-bareng Om Anto ya, kita bikin sama nantinya. Mudah-mudahan kita bisa bikin konten bareng lagi nanti. Begitu dari sini gue dapat pencerahan dari Om Anto, kamera, tools apa yang mesti gue beli, mesti apa yang gue pakai. Ya. Insya Allah dari situ nanti kita bikin lagi. Ya. Sedikit tips dari gue, speknya itu teknis ya. Speknya itu adalah satu GoPro 9, satunya mic directional, mic yang kecil aja, kemudian tripod pendek. Kalau wireless Kemudian- boleh? Boleh. ya. Tapi kalau buat kita sendiri podcast berdua gini nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi Kecuali jaraknya lebih jauh ya. ya. Jaraknya jauh dan sangat butuh ketenangan. Karena konsep gua kan semi vlog. Kalau semi vlog tuh ya oke lah, ada berisik-berisik Bocor-bocor dikit, dikit lah ya. bocor-bocor dikit gitu. Karena kan ada suasana di situ Ya. gitu. Ambience biar masuk ya, Yes, ambience. gitu. Itu bagian dari ini juga ya, apa konsep juga ya. Iya. Dan baterai gua ada 2. Ada 3, ada 3. Berarti kita mesti ambil beli dua lagi spare ya. Dua lagi. Terus pakai 64 GB SD card, micro SD card. Micro SD. Kemudian gue punya charger untuk baterai, jadi bukan ngecas di GoPro, ngecasnya di alat luar sendiri. kayak desktop gitu ya. Yes. Udah habis itu tas pinggang. Terus pinggang dah. Tas pinggang. Nah gue selalu kemana-mana kalau podcast itu selalu bawa laptop. Karena di situ gue menulis naskahnya, ngobrol dulu. Biasanya narasumber yang gue ajak ngobrol ini, gue ngobrol dulu dan mencari keyword apa yang bisa diangkat dari seorang Tapi narasumber. kali ini nggak ada pakai. Nggak perlu. Kita langsung. Kita udah tahu keyword masing-masing. Kita udah tahu kartu masing-masing. Kartu maksudnya. masing-masing. Iya. Udah, Ini siapa yang bilang makasih nih? Lo yang ngajak. Gue channel gue nih, channel. Oh, iya, gue. iya, iya. Tetap gue harus bilang makasih. Oh, iya. Oke, Om Irang terima kasih Sama-sama. banyak. Terima kasih juga Om Sudah. Anto. Buat yang nonton semuanya terima kasih. Semoga yang nonton ini Om Anto kan bilang dia nggak mau subscribe. Ini dari gua aja. Yang nonton ini, yang subscribe ini, yang kasih like ini, yang Ya. kasih komen-komen positif konten ini, yang nge-share konten ini, gua doain, kita doain menjadi ahli surga, masuk Amin. surga semuanya. Amin. Ya. Oke, jangan lupa. Gue Irang Arkan. Terima kasih. Thank you.